Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan tentang fikih kurban. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ke-7. Ini yang sering ditanyakan, apakah boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir? Jadi apakah boleh daging sembelihan kurban ini kita berikan kepada orang kafir? Maka jawabannya, ada silang pendapat di kalangan para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i. Jadi dari mazhab Syafi'i sendiri, ya teman-teman semuanya, ini ada silang pendapat di kalangan mereka. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwa tidak boleh memberikan daging sembelihan kepada orang kafir. Ya, memberikan daging kurban kepada orang kafir. Atau mereka ikut memakannya secara mutlak, juga enggak boleh. Termasuk kafir ahli kitab atau bukan, baik yang dhimni, yang harbi, yang mu'ahad, atau yang musta'min. Mungkin teman-teman masih tahu ya, apa itu kafir ahli kitab. Itu dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Atau yang disebut dengan kafir dhimni. Kafir dhimni itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Islam. Nanti mereka wajib membayar upeti atau jizyah sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan mereka. Ini dhimmi. Dari kalimat dhimmah, dalam tanggungan, dalam penjagaan, perlindungan kaum muslimin. Ada namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang mereka berbuat zalim kepada kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, maka wajib kita juga memeranginya. Wajib kita memerangi mereka. Ini harbi. Kemudian ada kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian. Yang terikat perjanjian antara negara kafir dengan negara kaum muslimin agar tidak saling berperang. Ya, tidak saling berperang. Jadi perjanjian damai yang mereka berjanji tidak akan saling menyerang ataupun berperang. Atau yang keempat, ada namanya kafir musta'min. Orang kafir musta'min itu orang kafir yang datang, ya, yang berkunjung ke negeri kaum muslimin dan mereka mendapatkan jaminan keamanan. Ya, mereka mendapatkan jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, karena ini semuanya tidak boleh memakan daging kurban, tidak boleh diberikan kepada mereka. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, walahu ay al-mudahhi an nafsihi ma lam yartadda idla yajuzu likafirin al-aklu minha mutlaqan. Seorang mudahhi, itu seorang yang mengkurban, itu hanya untuk dirinya selama tidak murtad. Ya, selama dia tidak murtad. Jadi untuk dia saja boleh makan daging kurban tersebut selama dia belum tidak murtad. Berarti harus muslim, ya kan? Itulah yujuzul kafir, karena sebab apa? Tidak boleh bagi orang kafir. Al-aqlu minha mutlaqah, makan dari daging kurban itu secara mutlak. Wa yu'khadhu minhu, dan termasuk juga annal fakir wal muhda ilaih, orang fakir, ya, dan orang yang diberi hadiah dari daging kurban tersebut, la yut'imuhu minha, tidak boleh memberi makan kepada orang kafir, atau tidak boleh menghidangkannya, wa yuwajjahu, atau menghidangkan kepada orang kafir. Jadi orang fakir atau orang dikasih hadiah dari daging kurban tersebut tidak boleh menghidangkannya kepada orang kafir.
bi annal qasda minha irfaqul muslimin. Kenapa? Karena daging kurban ini, sembelihan kurban ini untuk ya diberikan untuk kaum muslimin. Artinya rafiq itu ya artinya untuk melembutkan hati kaum muslimin. Ya, untuk melembutkan hati kaum muslimin atau untuk menyenangkan hati kaum muslimin. Ya, biakliha, dengan memakannya. Falam yajuz lahum tamkinu ghairihim, maka enggak boleh ya diberikan kepada orang kafir. Ya, kepada selain mereka, selain kaum muslimin. Wala yusrafu syai'un min hali kafirin, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir sedikit pun. Alan nas sesuai dengan nas dari mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang pertama dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak boleh ya. Jadi daging kurban tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Imma kafir harbi, dimni, musta'man, atau kafir mu'ahad, dan kafir ahlil kitab. Tapi sekarang pendapat yang kedua, masih madhab Syafi'i ya, masih dari pendapat ulama Syafi'i. Seperti Al-Imam Nawawi mengatakan, pendapat yang kedua ini dari Imam Nawawi, yang beliau wafat di tahun 676 Hijriah. Beliau mengatakan boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir, tapi dengan syarat. Imam Nawawi memberikan syaratnya apa? Dia kafir dimni, dan dia kafir tersebut miskin atau fakir. Ya, saya ulangi lagi, pendapat yang kedua Imam Nawawi, yang dipegang oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, beliau mengatakan boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir dengan syarat kafirnya kafir dimni. Tadi sudah kita sebutkan kafir dimni ya, orang yang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang mereka mendapatkan jaminan keamanan oleh pemerintah setempat, namun mereka wajib membayar jizyah atau upeti. Dan syarat yang kedua, kafir tersebut miskin atau fakir. Ya. Kemudian syarat yang ketiga kata Imam Nawawi, selama kurbannya adalah kurban sunnah. Artinya bukan kurban yang wajib. Kalau kurbannya wajib seperti nadar, kurban karena nadar ya, maka ini nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya, jadi syaratnya tiga ini kata Imam Nawawi, boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir. Yang pertama kafirnya dhimni, yang kedua orang kafirnya itu miskin atau fakir, yang ketiga kurbannya kurban sunnah mutlak, bukan kurban yang wajib. Baik. Kata beliau, apabila kurbannya wajib ya, seperti nadar, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Beliau mengatakan, lam ara li ashabina kalaman fihi. Kami tidak menjumpai dari sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'i tentang ucapan yang melarang hal tersebut. Wa muqtadul madhab, bahkan tuntutan madhab pun tidak ada yang melarang. Nah, annahu yajuzu it'amuhum min dhahiyatit tatawwu'i dunal wajibati wallahu a'lam. Kata beliau, sesungguhnya boleh memberikan makan dari kurban. Sesungguhnya boleh memberikan makan dari daging kurban yang tatawu, kurban yang tatawu, yang sunnah. Ya, dunal wajib, yang bukan wajib. Wallahu a'lam. Ya, jadi begini ya. Jadi antara mazhab Syafi'i aja sudah silang pendapat. Belum nanti kita buka mazhab yang lain, mungkin Maliki atau Hambali atau yang lainnya. Iya. Jadi ala kulli hal ikhwan. Maka sini dikatakan, kata penulis, maka sebaiknya jika memungkinkan bagi kita tidak memberikan dagingnya kepada orang kafir, maka itu lebih baik. Artinya kalau memang kaum muslimin banyak yang membutuhkan, sedangkan kaum muslimin sendiri banyak yang fakir, yang membutuhkan daging kurban, apalagi kan sebagian kaum muslimin itu makan daging kurban itu hanya setahun sekali, nunggu Idul Adha. Maka lebih kita utamakan adalah kaum muslimin.
Karena daging kurban ini adalah tujuannya untuk menyenangkan hati segenap kaum muslimin, bukan untuk orang kafir. Tapi kita kondisikan ya, kalau memang ya ada sebagian orang kafir yang mungkin tetangga kita ya, atau mungkin ada saudara kita yang kafir ya, untuk melembutkan hati mereka, maka kita kasih, nggak masalah. Tapi lebih diutamakan orang-orang muslimin ya, orang kaum muslimin ya. Sedangkan mereka terkadang apa tadi saya katakan, jarang sekali makan daging kecuali setelah Idul Adha setahun sekali ya, maka lebih diutamakan untuk kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.